bukain pintunya. Aku lagi serius nonton. Pintunya nggak dibukain sih. Itu kan kuyang itu kan yang kepalanya terbang-terbang gitu kan ya. Makanya kalau tutup pintu baca basmalah. Nah, Siapa yang baca basmalah tutup pintu masuk rumah, itu tidak akan bisa datang makhluk halus. Apalagi bacain surah An-Nas. Nah, sekarang gini Ustadz, gimana caranya ciri-cirinya nih ya? Kita tahu bahwa kalau kita ini sedang terkena atau kiriman ilmu hitam atau gangguan jin Ustadz di rumah. Mohon izin. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana, silakan Ustadz Maulana. Izin Habib dan Ustadz Sam. Habib yang dikabulkan doanya. Amin ya Allah. Karena lagi sakit. Amin. Masya Allah. Cepat sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita sudah masuk di 10 yang kedua dari bulan Rajab. Semoga kita mendapatkan ampunan keberkahan. Dan insya Allah semoga kita diberikan umur panjang hingga masuk bulan suci Ramadan. Berbicara tentang ilmu hitam. Kemudian mohon maaf ada gangguan jin. Tidak bisa dipungkiri. Karena Rasulullah SAW pun pernah dikirimi yang namanya ilmu hitam tersebut. Sehingga turunlah asbabun nuzulnya surah Al-Falaq dan An-Nas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih banyak buat semuanya. Baik yang nonton maupun yang ada di studio, yang lagi di rumah. Dan termasuk tim Islam Tindak yang mengangkat tema ini. Karena ini sangat penting. Ternyata ada ciri-ciri orang yang terkena gangguan ilmu hitam dan yang diganggu jin. Apa? Ilmu hitam, Bapak bilang ilmu hitam. Istilahnya mah sunat. Ilmu hitam ya. Ilmu hitam. Maaf ya kita beda gigi. Ilmu hitam. Jadi ada gangguannya berupa apa? Susah tidur. Susah tidur. Orang yang kena gangguan jin, gangguan ilmu hitam, itu ada sakit yang susah dideteksi sama kedokteran. Sehingga dia mohon maaf ya, bahkan penyebab gangguan jin dan sebagainya kadang-kala terjadi perceraian. Nauzubillah. Perceraian. Dia tidak suka lihat suaminya. Dia benci melihat suaminya. Sehingga bahkan terjadinya pemutusan silaturahmi. Nauzubillah. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita ada penangkalnya sih. Kasih amalan. Amalannya baca tahlil. Oh Masya Allah. Itu baca tahlil kan luar biasa. Lengkap ada semua surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian surah Al-Baqarah. Ya baca itu. Nanti kita lanjut lagi ya. Makasih banyak tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah. Lagi semangat dia nih soalnya. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, saya punya video lagi ya. Tentang ada orang yang dendam dan merasa diguna-guna. Ada pria baru Parubaya ini di Tasikmalaya menghabisi nyawa lansia. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini di tayangannya. 53 tahun ditangkap di rumahnya pada Kamis 11 Mei 2023 sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tersangka melakukan penganiayaan karena didasari oleh dendam atau sakit hati. Dari informasi yang saya dapatkan bahwa pelaku merasa dendam, sakit hati karena menganggap bahwa korban yang berinisial M ini melakukan guna-guna terhadap dirinya dan keluarganya sampai akhirnya pelaku ini mengalami demam beberapa hari. Ya, nauzubillah ya, mudah-mudahan ini gak kejadian di kita dan ini belum tentu juga bahwa orang itu memang kirim-kirim sihir ya. Nah tapi gini Ustadz Syam, tapi memang orang banyak yang datang ke dokter nih, katanya tadi Ustadz Maulana bilang, ngecek katanya kok saya ngerasa diri saya sakit, tapi pas dicek di dokter itu gak ada penyakit apa-apa. Apakah ini merupakan bahwa dia terkena gangguan jin atau terkena guna-guna atau bagaimana? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim, tabi guruku Habib Nabil Ustadz Maulana, Mas Fadli, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 36-37. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل
ويحسبون أنهم مهتدون. Dan siapa yang tidak menjadikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tuntunan hidupnya, maka syaitan akan menguasainya dan syaitan akan menjadi teman baginya. Dan syaitan akan senantiasa ada di sampingnya bersamanya. Bukankah Nabi SAW pernah memberitakan kepada kita semua dalam sabda beliau dalam sebuah riwayat, ternyata kita dilahirkan didampingi oleh makhluk Allah yang lainnya, dan dialah qarin tersebut. Hanya bagi Nabi SAW saja qarin itu ditundukkan. Namun bagi kita manusia biasa ada yang senantiasa menggoda kita. Siapa yang membuka pintu godaan tersebut adalah manusianya sendiri. Ketika dia jauh dari Al-Quran, ketika dia jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, dia tidak menjadikan ajaran baginda Nabi SAW sebagai tuntunan hidupnya, maka pada saat itu pula lah dia membukakan pintu syaitan masuk kepada dirinya. Wa innahum layasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan syaitan tentu saja tujuannya adalah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali kita izinkan mereka masuk, sekali kita bukakan pintu bagi mereka, maka sulit untuk melepaskan diri dari mereka. Maka dari pernyataan ataupun ayat yang kita bacakan bisa kita ambil kesimpulan, ternyata ada orang-orang yang ketika sakit memang tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sakit langsung kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita melalui lisan baginda Nabi SAW yaitu berobat. Maka kita datang ke rumah sakit, hendak ketemu di rumah sakit ini penyakitnya, cari rumah sakit yang lain, cari dokter yang lain mungkin ada alat yang lebih canggih, ada dokter yang lebih paham akan hal tersebut. Yang jelas tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Yang tidak ada nggak ada obatnya maksudnya? Ya tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Yeah. Pasti ada obatnya semuanya. Maka penting untuk kita berikhtiar dan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikit-dikit karena jin. Gitu. Ikhtiarnya enggak. Dokter sini mungkin deteksinya enggak ada karena alatnya kurang lengkap. Betul. Benar, dari pindah rumah sakit lain. Lagi. Makasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam. Fadli. Jazakallah khairan. Kasih tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jamaah. Emang paling serem ya kalau kita bicara masalah tentang sihir menyihir. Habib, mohon izin guru kita yang hebat, yang mulia nih. Tepuk tangan buat guru kita Habib Nabil Al-Musawa. Yang masih sempat hadir walaupun belum sehat 100%. Tapi Masya Allah Bib, senang banget kita Habib bisa datang lagi. Nah Bib, mudah-mudahan cepat sembuh juga ya Bib. Bib, Amin. nih saya dengar-dengar Bib nih katanya orang yang gampang kena sihir itu justru bukan dari orang-orang yang kita nggak kenal. Atau mungkin orang-orang jauh. Justru bahkan dari orang-orang yang kita kenal dan paling parahnya adalah dari orang-orang yang kita sayang. Nah ini mohon izin penjelasannya Bib, Fadol Bib. Masya Allah. Izin Ustadz Maulana, izin juga Ustadz Syam. Ibu-ibu sekalian, baik yang seragam biru, seragam merah, ya maupun juga biru tua. Dan juga para pemirsa dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jadi tadi pertanyaannya langsung saja. Jadi apakah benar ya bahwa sihir itu banyak datang dari orang-orang terdekat atau orang yang kita sayangi? Saya mencoba mencari dari berbagai dalil ya Quran maupun sunnah, tidak seperti itu yang benar. Yang benar adalah sihir itu banyak datang kepada atau melalui barang-barang yang dekat dengan kita. Oleh sebab itu ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anakku sekalian juga yang menonton di televisi, itu hati-hati kita kalau misalnya rambut tercecer, lalu kemudian bekas kuku, karena biasanya orang itu menyihir melalui barang-barang itu. Ya, di dalam hadis dikatakan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya bahwa Nabi Muhammad SAW dalam satu kesempatan itu pernah disihir oleh seorang Yahudi, ya dari Bani Zurek, ya. Dia ini Labid ya atau Lubaid Al-A'sam atau Ibn Al-A'sam ya, seorang Yahudi. Dia menyihir Rasul dengan rambutnya Nabi Muhammad SAW dimasukkan di dalam gigi sisir, bekas sisir yang rusak ya, kemudian dikasih mayang kurma jantan ditaruh di dalam sumur di bawah batu. Lalu Rasul merasa badannya seperti tidak nyaman. Kemudian beliau seolah-olah, nah terkait dengan hadis ini para ulama beda pendapat.
tapi sebagian besar berpendapat yang terkena itu fisiknya. Karena seorang nabi dijaga ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai kemudian akhirnya terus beliau merasa tak nyaman, akhirnya kemudian diturunkan malaikat, 2 orang malaikat, ma balur rajul, kenapa orang ini suhira, disihir. Maka akhirnya ditemukanlah barang sihir itu dalam 2 riwayat nih. Satu riwayat menyatakan sama Rasul dibacakan doa hilang. Satu riwayat dinyatakan Rasul mengambil barang itu terus turun surah Al-Falaq dan An-Nas yang jumlahnya 11 ayat. Tiap dibaca qul a'udzu birabbil falaq, lepas 1 ikatan. Dan seterusnya sampai minal jinnati wan nas, lepas 11 ikatan itu dan Rasul merasa seolah-olah baru lepas dari ikatan. Nah, dari ini semua hati-hati kita terhadap barang-barang kita, Mas Fadli. Masya Allah, ya. Jadi bagian kalau dari tubuh kita terutama itu tadi ya. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ahmad menyatakan kalau memungkinkan dikubur itu. Misalnya bekas kuku atau rambut. Tapi kalau kita di tukang cukur kan nggak bisa dikubur. Nggak bisa dikubur. Bacain doa aja. Bacain doa aja. Masya Allah. Terima kasih banyak jazakallah khairan kasiran ilmunya Habib. Tepuk tangan buat Habib Nabil Al-Musawa. Masya Allah. Nah, ini sekarang saya ada pertanyaan dari jamaah nih yang bagus juga. Di Ustadz Maulana mau izin Ustadz Maulana temenin saya. Aku yang bacain. Ya, bacain boleh. Dari Novia Rahmawati. Bacain ini coba. Assalamualaikum Ustadz Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kadang-kadang aku bingung deh bedanya jin, setan, iblis itu apa. Dan bedanya sama temenku apa. Soalnya sifatnya hampir sama sih. Nah, itu bagaimana itu? Sebenarnya pertanyaannya menjengkelkan. Astagfirullahaladzim. Masa temennya disamain dengan jin? Iblis? Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Harusnya? Harusnya jangan. Harusnya jangan, iya. Makanya kalau bikin pertanyaan juga yang benar ya. Pertanyaannya yang sopan. Nah, Jangan apakah temannya sampai- jin dari golongan manusia? Gitu juga. Nanti kita lanjut lagi. Ya buat jamaah Islam itu indah, jangan kemana-mana dulu ya. Kita lanjut lagi pembahasan kita setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Jamaah! Iya. Oh jamaah! Iya. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dong? Lebih rame lagi dong. Biar makin semangat juga yang di rumah yang nonton. Masya Allah. Buat jamaah Islam Itinda yang dirahmati Allah. Yang di rumah yang baru bergabung kita ingatkan lagi ya. Hari ini pembahasan kita luar biasa. Temanya adalah jika melakukan amalan ini bisa menangkal ilmu hitam dan gangguan jin. Alhamdulillah. Jamaah. Ini ada video tayangan lagi nih buat jamaah yang di rumah dan juga di studio ya. Kita sama-sama tonton tentang daun kelor. Daun kelor, pernah dengar daun kelor Bu? Nah, ini di Masjidil Haram dijadikan hiasan di area Masjidil Haramnya. Coba kita lihat tayangannya, ini dia nih. Ini daun kelor. Nah, kalau ini daun kelor, Bos. Ini daun kelor. Daun kelor ada di sini nih. Wow, saudara ini lihat ya. Ajib, Masya Allah, tabarakallah. Daun kelor ada di area Masjidil Haram, Bos. Menghiasi pelataran Masjidil Haram nih. Iya, ini Masya Allah ya. Banyak orang yang percaya nih. Katanya nih Bib, izin nih Bib ya. Dengan daun kelor, terus juga menaburkan garam di setiap sudut rumah itu bisa jadi penangkal untuk ilmu-ilmu hitam atau ilmu sihir. Nah ini pertanyaannya bener apa enggak? Hoax apa beneran? Tepuk tangan buat guru kita Habib Abil Nabi Musawa. Silakan Bib. Makasih Ustaz Fadli. Izin sekali lagi Ustaz Maulana dan juga Ustaz Syam. Ibu-ibu sekalian para pemirsa dan juga yang menonton televisi, ya Trans TV di rumah. Terkait dengan daun kelor. Nah, ini kebudayaan kita, daun kelor bisa ngusir apa katanya? Udah pernah nyoba belum Bu? Dengar-dengar begitu. Ya baik, jadi begini. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jadi kalau kita lihat di dalam dalil baik itu Quran maupun sunnah, itu dikatakan yang mengusir di antara daun itu ya atau tanaman yang bisa mengusir syaitan itu adalah daun bidara. Ya, daun bidara itu kalau bahasa Arabnya sidr. Kalau di dalam surah Al-Waqiah dikatakan wasidrim makhdud, dan daun bidara yang tidak berduri. Bahkan ibu-ibu sekalian dan juga para pemirsa, anak-anakku sekalian yang sedang menonton,
bahwa tingkatan tertinggi yang bisa dicapai oleh makhluk ya, yaitu adalah sidratil muntaha. Artinya sidrah al muntaha itu daun bidara yang paling akhir, gitu ya, pohon bidara yang paling akhir. Nah itulah yang kemudian kalau misalnya dicampurkan itu bisa mengusir jin. Nah tetapi ya di dalam syariat juga dikatakan bahwa hal-hal yang lain juga dibolehkan asal teruji dan tidak dilarang oleh syariat ya. Kalau tidak mengandung syirik, ya tidak kemudian dilarang, boleh. Misalnya apa? Air zam-zam. Zam-zam itu adalah obat. Boleh kalau misalnya kita minum itu untuk mengusir jin, setan, sihir. Ya. Apalagi air hujan. Air hujan itu dikatakan juga ada manfaatnya. Terus apalagi banyak hal-hal yang lain. Nah termasuk salah satunya adalah daun kelor itu. Nah jadi banyak pengalaman ya misalnya di Indonesia orang-orang karena memang mungkin di sini nyari daun bidara susah gitu ya. Nah oleh sebab itu maka dicari yang kiasnya adalah kepada daun kelor. Jadi dalam syariat adalah segala sesuatu sepanjang tidak menimbulkan kesyirikan, tidak kemudian dilarang oleh syariat dan itu kemudian teruji di dalam beberapa kali ya dia bisa mengusir setan, maka itu dibolehkan. Adapun yang selain daripada itu di dalam syariat adalah kita membacakan doa atau zikir di segelas air ya. Baik itu air itu diminumkan atau air itu juga bisa dimandikan gitu ya, itu dibolehkan. Atau juga misalnya membacakan ayat atau doa langsung di tangan diusapkan. Nabi Muhammad SAW, para pemirsa sekalian, itu kalau sebelum tidur beliau membiasakan membaca ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian meniupkan di tangannya, kemudian digosok, diusapkan di bagian depan badannya sampai bagian yang bisa diusap. Lalu kemudian beliau tidur. Dan itu bisa menghilangkan gangguan setan dan jin. Nah jadi berbagai cara sepanjang itu tidak melanggar syariah maka dibolehkan. Dari situ menunjukkan daun kelor boleh apa enggak Bu? Boleh. Jadi silakan ya sepanjang tidak misalnya apa ya motong kepala binatang darahnya suruh dipegang atau nah yang seperti itulah yang kemudian dilarang oleh syariat, maka kita jangan melakukan seperti itu. Tapi selain daripada itu Mas Fadli ya, itu boleh. Masya Allah. Jadi intinya adalah kalau tidak melanggar syariat oke-oke aja. Oke aja. Mas Fadli bilang, biasa pakai apa? Saya nggak pakai apa-apa Habib, makanya saya lagi doa aja kayak Habib bilang tadi. Masya Allah. Makasih banyak Habib ilmunya. Tepuk tangan buat guru kita Habib Nabil Musawa. Ada yang bilang juga daun kelor kalau dimakanin orang yang punya susuk mental susuknya Ibu ya. Ada yang bilang gitu Bu, susuk ya Bu ya. Masya Allah. Jamaah. Kita lanjut nih, sekarang waktunya kita memberikan kesempatan buat jamaah yang ada di studio. Mewakili jamaah yang di rumah untuk bertanya langsung sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ya ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke boleh, yang mau nanya silakan angkat tangan. Silakan. Saya coba cari yang kerudungnya tuaan dulu deh, yang mudaan ngalah ya Bu ya. Ya ini depan dulu deh Ibu, silakan Ibu, mohon izin. Iya boleh berdiri Bu. Iya silakan. Perkenalkan dirinya. Nama saya Ibu Sukira. Assalamualaikum dulu, ya Allah udah nama aja. Mau kemana sih buru-buru amat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sukira Hati dari Majelis Al-Mufidah dari Lubung Bata, Tanjung Brebes. Oh tepuk tangan dari Brebes yang terkenal sama telur asinnya. Silakan Bu. Saya mau bertanya ke Pak Ustadz Maulana. Oh boleh. Apakah benar anak kecil lebih peka jika ada orang yang sengaja ingin mengirimkan gangguan jin sihir ke dalam keluarga kita? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu namanya siapa? Ibu Sukira Hati. Sukira Hati. Sukira-kira hatinya kayak gimana ya. Tapi izin. Makasih banyak nih. Jadi pertanyaannya. Anak kecil itu lebih peka. Ya, lebih kalau peka. orang yang nggak besar-besar itu juga peka juga dong berarti ya. Mohon izin Ustadz Maulana dijawab. Silakan tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Izin Habib yang sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini pembelajaran buat kita kepada semua yang lagi nonton yang punya anak kecil. Ketahuilah betul anak itu dilindungi oleh Allah karena masih kecil. Kenapa mereka itu anak bayi itu
didorong 3.600 malaikat. Nah, ditemani malaikat, nanti kalau dia bisa jalan dan sebagainya baru pergi sampai baliknya. Tapi kenapa yang rentang kena jin, gangguan jin, yang rentang kena sihir, adalah apalagi penyakit ain, itu adalah anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil itu belum bisa membela dirinya, belum bisa menjaga dirinya. Maka kitalah orang tua yang menjaga anak-anak kita. Seperti adanya jin sibian yang datangnya di antara waktu maghrib. Makanya ketika maghrib tutuplah jendelanya, tutuplah pintunya, masukkanlah anak-anakmu. Karena di situ ada gangguan jin. Lalu menurut ilmu Tibun Nabawi itu antara maghrib senja menjelang maghrib itu kan perubahan cuaca dari panas ke dingin. Jadi anak-anak itu rentang kena penyakit, rentang kena gangguan. Lalu mereka tidak bisa membela dirinya. Kalau kita kan bisa jaga diri, baca doa-doa lah. Nah, gimana nih apa yang dilakukan? Selain mencegahnya, sebaiknya orang tua juga mengawasi anak-anaknya, lalu memberikan doa, diantaranya bacakan basmalah 21 kali. Semua jari-jarinya kan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, semuanya. Nah, kalau anak bayi gimana? Dibacakan basmalah. Yang paling luar biasanya lagi, sebaiknya anak-anak itu jangan sampai lambat untuk diakikah. Lalu, mohon izin, rambutnya cepat digundul. Digundul. Karena rambut yang ikut lahir itu juga rentang untuk membawa penyakit. Oh, Bu Sukira lagi begini. Rentang itu apa ya? Rentan Bu maksudnya Ustaz Maulana Bu. Bukannya rentang, rentang itu bukan kentang juga, bukan rantang ya Bu ya. Jadi rentan sebaiknya terhadap diakikah penyakit. secepatnya, Iya. potongkan rambutnya, Masya lalu Allah. usahakan juga kan sekarang kan itu dipakaikan sarung tangan. Oh iya, Karena kadang-kala kukunya itu kan panjang. ya garuk-garuk. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Ayo kita kasih kesempatan lagi yang mau nanya lagi boleh silakan angkat tangannya ayo Bu. Yang sini dulu ya Bu ya sekalian nih. Coba yang atas dulu nih. Mana? Oh ini dia. Mohon izin Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Silakan Ibu. Nama saya Ibu Ningrum dari Majelis Taklim Al-Mufidah, Luwung Bata, Tanjung Brebes. Tepuk tangan dong. Wah ini apal banget nih alamat Majelis Taklim ini. Silakan Bu. Ada yang bilang untuk menangkal ilmu hitam dan gangguan jin, apakah harus dilawan dengan jin juga? Oh, jadi jin lawan jin. Iya, ini buat Pak Ustadz Syam. Buat Ustadz Syam. Iya. Wah, Ustadz Syam emang jin, bukan Bu. Ini orang. Iya, iya. Makasih banyak Ibu itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Iya, balikin mic saya Bu, nggak mau ngucapin salam. Mau salam lagi nggak? Menutup dulu nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ustadz Syam, mohon izin, Fadol. Mohon izin guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama buka Al-Qur'an surah Al-Jin dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنسان
كذبا. Kita baca sampai ayat 5 saja karena kalau sampai akhir khawatir jinnya makin betah di sini dengerin. Saya deg-degan Ustaz Syam. Karena surah ini menggambarkan tentang bagaimana jin itu senang dengerin Al-Quran dan takjub mendengarkan Al-Quran. Maka tidak ada yang salah dari pertanyaan ibu tadi yang mengatakan benarkah melawan jin dengan jin juga? Artinya kita menaklukkan jin dengan jin juga. Maksudnya taklukkan jin itu dengan membaca surah Al-Jin. Kenapa? Mereka ternyata menunjukkan kelemahan dan juga ketakjuban mereka dengan Al-Quran melalui surah Al-Jin ini. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Jin ini setelah mendengarkan Nabi SAW membacakan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka pergi kepada teman-temannya dengan mengatakan, aku mendengarkan sebuah kalimat yang sangat indah dan itu ternyata Al-Quran. Al-Quran itu sangat indah dan sangat menakjubkan. Jadi mereka ditaklukkan oleh Nabi SAW dengan bacaan Al-Quran. Bukan berarti jin melawan jin. Ada kita lihat jin, kita panggil jin juga, bukan. Tapi kita membaca surah Al-Jin dan juga mengamalkan surah Al-Jin. Bagaimana cara mengamalkannya? Oh, jangan mau kalah sama jin. Kalau jin saja bisa takjub dengan Al-Quran, kenapa kita ada orang yang bisa meremehkan Al-Quran? Al-Quran hanya dipajang di rumahnya. Al-Quran tidak pernah dibuka. Nanti mau Ramadan, nanti bulan Ramadan baru dia cari mana Quranku, mana Quranku. Selain dari bulan Ramadan dia tidak pernah mencari daripada Al-Qurannya, tidak membuka daripada Al-Qurannya. Padahal salah satu amalan yang paling utama sebagai umat muslim adalah membaca Al-Quran. Maka mari menaklukkan jin dengan cara pakai jin juga. Maksudnya pakai surah Al-Jin. Mari dekatkan diri dengan Al-Quran, mari mengamalkan isi Al-Quran. Dan memang dalam sebuah riwayat, barang siapa yang membaca surah Al-Jin, maka dia akan dihindarkan daripada gangguan jin itu sendiri. Masya Allah, berarti tadi ibu bener ya. Betul. Tapi bukannya jin lawan jin secara fisik gitu, tepuk tangan dong. Jangan. Wah. Wah tetanggaku pakai jin, saya juga pakai jin. Saya cari jin yang mana yang bisa lawan gitu, gitu ya. Gitu. Makasih banyak Ustaz Syam. Jazakallah ya kasihan. Oke, buat jamaah Islami Tinda yang ada di studio dan juga di rumah, kita masih kasih kesempatan lagi satu lagi buat ibu-ibu nanya. Ayo boleh mau nanya silakan, ada tangannya. Dari sebelah kiri saya, oh ini nih, atas lagi deh, mohon izin silakan. Ibu ya, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustaz. Silakan Ibu. Mau tanya sama Habib. Habib boleh. Waktu itu, perkenalkan nama saya Ibu Suherti. Ibu Suherti. Ya. Dari Majelis Tahlim Al-Mufidah, Lumbata, Tanjung Brebes. Ini saya percaya orang Brebes ini. Tepuk tangan dong. Ini baru orang Brebes. Pertanyaannya Ibu. Waktu itu aku lihat ada orang yang sengaja tabur tanah kuburan. Waduh. Kalau seperti itu cara menangkalnya gimana ya? Cara menangkalnya Bu. Menangkalnya. Lah kayak kiye atuh. Iya. Itu aja Ibu pertanyaannya. Sekian pertanyaan dari saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Ini asli orang Brebes nih Bib, baru Bib. Ada yang nebarin tanah kuburan tuh gimana ngelawannya? Padahal Bib izin. Ditaburkan gitu. Iya. Kuburannya. Izin Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu yang di studio maupun juga para pemirsa di rumah sekalian, anak-anakku sekalian yang saya cintai. Jadi bagaimana terkait ada orang ya Bu, itu kejadian di Brebes ya, mungkin juga di tempat lain ya. Jadi dia naburkan tanah kuburan lalu kemudian membuat orang yang di rumah jadi tersihir. Di dalam tausiah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Jadi di dalam tausiah saya yang awal tadi saya ceritakan, ada satu cara orang menyihir, yaitu dengan barang-barang yang dekat dengan kita. Rambut, kuku, baju yang pernah kita pakai, yang ada keringat kita, dan seterusnya. Tapi ada juga cara lain, yaitu tidak dengan itu, tapi dengan persembahan. Jadi syaitan itu dia akan semakin kuat kalau orang melakukan persembahan untuk dia. Gitu ya.
Di antara para dukun-dukun itu ada yang misalnya menulis Al-Quran secara bolak-balik diacak gitu. Makin dia ngawur gitu, berbuat dosa, makin kuat sihirnya. Ada lagi yang menggunakan darah binatang gitu, kemudian dipercikan, ya pokoknya melakukan hal yang dilarang. Makin dia kafir sama Allah, makin kuat ilmu hitamnya. Ya. Nah mungkin salah satunya adalah tadi dengan tanah kuburan, ya, dengan hal-hal yang mungkin ya yang najis dan sebagainya, itu kemudian digunakan untuk alat sihir. Di dalam Quran dikatakan tadi di surah yang dibacakan oleh Ustadzuna Syam, kata Allah, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Wa annahu kan, dan sesungguhnya ada kelompok rijalum minal insi, ya, laki-laki dari golongan manusia, ya'udun, yang minta pertolongan, birijalin minal jin, dari laki-laki dari golongan jin, fazaduhum rahaqa, maka mereka tidak menambah kepada orang-orang itu kecuali melampaui batas. Jadi jin itu bisa diminta pertolongan untuk menyihir orang, menyiksa orang, ya, kemudian membuat orang nggak nyaman. Tadi bahasanya Ustadz Maulana, ya, dikatakan orang atau Ustadz Fadli ada paku, ada segala macam di dalam badan orang, ya, rambut atau apa. Lalu bagaimana tadi dikatakan menangkal yang seperti itu? Sebenarnya menangkalnya sangat gampang. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, hadirin wal hadirat, sangat gampang. Apa? Pertama, bacalah basmalah setiap kali kita melakukan sesuatu, dan alhamdulillah atau hamdalah setiap selesai. Hal seperti itu saja itu jadi wiqoyah. Wiqoyah itu benteng. Buat orang yang nggak pandai untuk menghafal banyak zikir, banyak doa, ya, banyak ayat Quran, itu saja sudah Masya Allah. Tadi dalam hadis sahih dikatakan, saat Maulana sudah menyitir, ya, bahwa kalau misalnya kita malam atau sore hari menutup pintu dan sebagainya, itu kita ucapkan bismillah. Jendela pintu yang ditutup dengan bismillah, rumahnya nggak bisa ditembus sama jin. Masya Allah. Gitu, ya. Begitupun minum, Mas Fadli, itu minum ya, kita baca bismillah, minumannya nggak bisa disihir. Masya Allah. Nah lebih tinggi dari itu baca ratib haddad, ratib atos, ya, al-maksurat, ya, al-amalul yaum wal laylah, macam-macam untuk supaya jadi benteng. Iya, gitu. Masya Allah. Jadi kalau memang katanya itu kalau jin itu lawannya itu seimbang. Kalau cuma orang-orang kayak saya itu jin yang cuma cere-cere doang yang datang ya Habib ya. Iya, betul. Nah makin sebanyak guru-guru, makin hebat gurunya, makin hebat lagi jin yang dikirim. Nah itu Masya Allah. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Jazakallah khairan katsiran. Tepuk tangan buat Habib. Nah ini kita juga sama-sama nih harus tahu nih. Kalau misalnya levelnya kayak kita bismillah mungkin masih bisa. Tapi kalau levelnya Ustadz Maulana harus baca Ratubul Atos dia. Gak bisa sembarangan. Ini ibu kenapa nyari apaan? Bener nih. Ada yang berdiri jamaah mau nanya lagi. Bentar bu, belum. Mau nanya, mau nanya apa mau nyari apa? Kayak kebingungan. Iya. Kenapa? Iya ini tadi kan saya udah mencatat pertanyaan. Oh gitu. Ustadz. Terus ini nggak tahu kemana ya? Ya temennya ada yang ngumpetin kali ini. Oh iya. Ya. Coba. Diumpetin di mana bu? Jangan diumpetin bu, temennya kasihan ini. Jangan-jangan diumpetin kayak saya sama ini. jin. Ya udah gini aja bu, ibu nanti kita bantuin cari catatannya ya. Yang di rumah jangan kemana-mana dulu, ibu ini mau nanya kayaknya nih. Jadi tetap di Islam itu indah ya. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Di situ kali bu catatannya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya lagi dong. Biar lebih semangat lagi ayo. Yang di rumah juga tetap semangat ya, belajar sama-sama biar nggak ngantuk nih. Di tema kita pagi hari ini penting banget buat penjagaan diri kita. Dengan tema yang luar biasa, jika melakukan amalan ini bisa menangkal ilmu hitam dan gangguan jin. Alhamdulillah. Jamaah. Saya mau panggil lagi Ustadz Syam boleh? Siap. Wah, tepuk tangan dulu dong buat Ustadz Syam. Ustadz Syam, izin nih. Yeah. Kita kan udah ngelakuin doa ya, ngelakuin doa-doa perlindungan tadi seperti apa yang diajarkan guru-guru kita. Cuma yang namanya manusia nih, kalau misalnya nggak ada kayak bukti fisik, wah kayaknya mempan nih gitu ya kan. Wah kayaknya ada hasil nih. Kayaknya kita tuh belum tenang hati kita tuh. Tandanya apa nih kalau seandainya kiriman ke kita tuh gagal Ustadz Syam? Fadl, mohon izin silakan. Tabe guruku Habib Nabil Ustadz Maulana, Mas Fadli, jamaah di studio, jamaah di rumah. Kita buka dulu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 102.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Ada yang reaksi? Ada yang berasa pundaknya Coba agak berat. Itu Ustaz Syam tuh ibu tuh gosok-gosok tangan tuh. Leher belakangnya agak berat mungkin. Ada perasaan tiba-tiba pusing dengar ayat ini. Tiba-tiba pusing berarti mengantuk itu. Subhanallah. Ayat ini termasuk ayat ruqyah. Karena ayat ini berbicara tentang kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan juga ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk mengajarkan kepada manusia tentang ilmu yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata sepeninggal Nabi Sulaiman alaihissalam ilmu tersebut disalahgunakan dan sampailah di zaman ini di mana ilmu tersebut dijadikan ilmu sihir dan untuk mengganggu sesama manusia, menjahati sesama manusia. Nah pertanyaannya, ada nggak sih ciri-ciri kalau misalnya ada sihir yang gagal mengenai kita? Menurut seorang praktisi ilmu ruqyah ataupun praktisi ruqyah, para ustadz-ustadz ataupun ulama-ulama yang menggeluti dunia ini, di antara yang dituliskan ciri-ciri ilmu sihir itu gagal masuk kepada sanak saudara kita ataupun keluarga kita, biasanya ditemukan di rumah itu ada bercak-bercak darah. Ada bercak darah, itu yang pertama. Yang kedua, ada di antara binatang-binatang kecil di rumah tuh. Misal tiba-tiba banyak kutu padahal sering dibersihin. Atau tiba-tiba banyak binatang-binatang kecil yang aneh padahal sering dibersihin tuh tempat itu. Nah itu tanda-tanda di mana bahwa sihirnya gagal masuk ke dalam rumah kita. Kemudian yang ketiga, adanya luapan air. Padahal nggak bocor nih mesin airnya, biasa aja. Tapi sudah diperiksa semuanya, kok meluap airnya gitu, subhanallah. Kemudian kadang-kadang ada tiba-tiba bunga di kamar mandi atau bunga-bunga kecil gitu, daunan di kamar mandi. Jadi itu yang dituliskan ulama-ulama praktisi ruqyah gitu. Jadi memang ada beberapa ciri-ciri bahwa itu gagal. Yang jelas mau kita tahu itu gagal atau kita tidak tahu, harusnya setelah kita minta perlindungan kepada Allah harusnya kita tenang. Yakin? Yakin dong, karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Doa kita diterima kalau kita berprasangka bahwa doa itu diterima. Masya Allah. Jazakallah khair, makasih banyak Ustaz Syam atas penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Kita lanjut lagi sekarang, waktunya kita berikan kesempatan kembali buat jamaah di studio untuk bertanya-tanya langsung sama guru-guru kita. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau nanya lagi boleh silakan angkat tangannya. Ayo Ibu. Wih, saya jadi inget yang ini Ibu. Sebentar ya, maaf Ibu, punten yang warna mudaan. Yang ini tadi nyari catatan udah ketemu kayaknya tuh catatannya tuh. Catatannya apa sih pertanyaannya? Coba bacain dong Bu. Kenalin dulu namanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia dari Majelis Taklim Al-Mufidah Lubung Bata, Tanjung Brebes. Tanjung Brebes, tepuk tangan. Ibu Sofia, pertanyaannya. Pertanyaannya ini untuk Ustadz Maulana. Wih, tahu aja yang ganteng baru potong rambut. Silakan Bu. Apakah benar ibu hamil lebih gampang dan lebih mudah terkena gangguan jin? Makanya ibu-ibu hamil kebanyakan pakai peniti, gunting atau bangle. Oh bangle, ya saya tahu tuh bangle. Bangle itu kalau dipencet bau Ustadz, itu kayak batang-batangan gitu ya Bu ya. Itu aja Ibu pertanyaan Ibu Sofia. Ya itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, ntar kalau lupa pertanyaannya apa tinggal baca. Coba dijawab itu gimana itu, ibu-ibu tuh jadi pakai bangle, pakai segala macam, mohon izin penjelasannya. Dan sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak ibu yang mewakili ibu hamil. Padahal ibu kayaknya nggak hamil-hamil sudah. Karena udah selesai. Udah selesai ya. Ya. Berbicara tentang ibu hamil. Ibu hamil itu sebenarnya dia berada dalam keadaan suci. Karena sudah tidak halangan lagi. Pada saat hamil tidak mungkin dihalangan karena lagi hamil. Makanya ibu hamil itu suci. Maka ada baiknya ibu hamil itu antara maghrib isya baca Quran. Sambil nunggu isya duduk. Saya amati almarhumah istri saya. Kalau hamil beliau itu di atas sejadah dari maghrib sampai isya. Jadi pas selama 9 bulan itu hatam Quran. Nah, ada amalan-amalan yang paling bagus dilakukan oleh ibu hamil. Karena ibu hamil itu, kenapa dia bisa rentan. Iya, rentan. Dikena ilmu hitam, mudah dikena gangguan jin. Karena ibu hamil itu dalam keadaan lemah yang bertumpuk. Lemah, lalu emosinya lagi nggak stabil. Apalagi kalau lagi ngidam. Betul tidak? Maka sebaiknya ibu hamil 1 sampai 4 bulan baca ya Hayyu ya Qayyum 1 2 3. Ya Hayyu ya Qayyum. Ayo sambil pegang dong. Ya. Oh, hamil lagi Bu. 1 2 3. Iya, Hayyu ya Qayyum. Jadi dibawa pusat, jangan di atasnya. Ini donat di sini. Di bawahnya ya Hayyu ya Qayyum. Yang kuat, yang menghidupkan. Kemudian ya Musawwir di usia 4 bulan sampai 9 bulan. Ya Musawwir, yang membentuk, sempurnakan. Paling bagus ibu hamil minta tolong kepada siapapun yang temenin ibu hamil senantiasa diingatkan untuk banyak berzikir. Ya, jamaah. Paling bagus baca surah Al-Baqarah. Nah, 10 ayat. Buat yang menghamili, itu bacanya apa yang menghamilinya? Yang mengamilinya, biar anak yang dalam sempurna. artian bapaknya, tolong temenin. Oh, temenin atas aja. apa yang dia butuhkan, namanya menjadi suami siaga. Siap antar jaga. Wih, tepuk tangan Ustadz Maulana. Makasih banyak Ustadz, jazakallah khairan kasiran. 10 ayat, 5 ayat awal, kemudian ayat kursi, lalu ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Masya Allah. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Yuk, yang mau nanya lagi boleh sekarang dari sebelah sini angkat tangannya. Wah, sebentar. Iya. Tapi bohong, yang ini Bu. Iya, Ibu. Iya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan nama saya Ibu Sutiati dari Majelis Taklim Al-Mufidah Desa Luwung Bata, Tanjung Brebes. Tepuk tangan dong. Ini. Iya Bu. Tanya dong Habib. Habib boleh Ibu. Saya mau tanya, katanya kalau orang kalau jika orang punya ilmu hitam, katanya meninggalnya tuh agak susah. Oh gitu. Lalu
Itu menghilangkannya tuh bagaimana caranya? Buat ngelepasin ilmu hitamnya supaya meninggalnya bisa gampang. Iya, gampang tuh gimana, iya. Ibu punya ilmu hitam? Enggak sih. Oh enggak sih ya, takutnya. Astagfirullahaladzim. Udah itu aja Ibu pertanyaannya. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Nih yang punya ilmu hitam Ibu. Punya? Enggak, itu namanya mic hitam. Ibu. Silakan Ibu. Itu mic hitam bukan? Iya mic hitam ini. Izin Ustaz Maulana. Ustaz Syam juga Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mewakili tadi Ibu Sugiyarti yang bertanya dan juga mungkin para pemirsa sekalian. Kalau kita bertanya tentang apa orang yang ilmu hitam belum tentu kita, mungkin teman, tetangga atau pernah kita dengar. Tapi apakah benar orang yang punya ilmu hitam maka dia sulit dalam meninggal? Jadi begini, dalam dalil-dalil ya baik itu di dalam Quran maupun juga dalam hadis sahih dikatakan bahwa orang berbuat zolim apalagi tenggelam dalam kezoliman itu ketika akan meninggal disiksa luar biasa oleh malaikat, gitu ya. Nah, sementara sihir itu adalah perbuatan dosa besar, ya ibu-ibu sekalian dan para pemirsa, anak-anakku sekalian yang menonton. Di dalam Quran dikatakan salah satu misalnya di dalam surah Al-An'am ayat ke-93 kalau tidak salah kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim walau tara ya dan seandainya kamu itu melihat ya idz zalimuna ya ketika orang-orang yang zalim itu fi ghamaratil maut dalam keadaan sakratul maut ya wal malaikatu basitu aidihim malaikat itu berebutan untuk memukuli mereka ya akhriju anfusakum kalau bahasa kita ayo keluarin nyawamu gitu ya. Nah di dalam hadis yang menjelaskan tentang ayat ini satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, hadis yang sahih. Dikatakan ketika orang zalim itu akan meninggal, maka Allah mengirimkan malaikat yang berwajah hitam legam. Terus dia duduk dengan teman-temannya sampai seluas mata memandang. Kemudian orang itu ketakutan luar biasa. Dan ketakutannya itu kelihatan. Nah ini mungkin yang dikatakan orang itu susah mati itu karena dia didatangi sama malaikat itu dengan jumlah yang banyak. Lalu kemudian terakhir yang datang adalah malaikat maut. Kata malaikat maut itu, ya ayuh Tuhan nafsul khabithah. Wahai nafsu yang busuk, akhriji, keluarin sekarang nyawamu. Nah maka kemudian orang itu dicabut nyawanya dengan seolah-olah gerigi atau sisir dari besi yang dimasukkan ke kain wol. Robek semuanya, rusak semuanya. Nah itulah mungkin yang menyebabkan kok orang sihir guna-guna itu kok susah meninggalnya. Kenapa? Karena didatangi itu sama malaikat itu untuk menyiksa dia sebelum dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang jahat Allah melindungi kita. Orang-orang jahat itu selalu ditampakkan dulu tuh Bib ya. Jadi sebelum meninggal jadi lebih ketakutan daripada mohon maaf orang-orang yang baik. Nah nih pelajaran buat kita, ayolah berubah dari sekarang nih. Mumpung masih ada waktu, masih punya umur, jadi orang baik biar meninggalnya juga baik ya Bu ya. Amin. Habib jazakallah khairan katsiran ilmunya. Tepuk tangan buat guru kita Habib Nabil Al-Musawa. Nah sekarang kita mau kasih kesempatan lagi satu lagi dari sebelah kanan saya yang mau nanya, boleh silakan angkat tangannya Ibu. Wah ini dia Ibu di atas ya, silakan Ibu. Iya maaf Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Magfiro dari Majelis Taklim Al-Mupidah, Luwung Bata, Tanjung Brebes. Oh tepuk tangan dong. Iya silakan Ibu. Mau tanya sama Pak Ustadz Sam. Oh boleh, siap Tanya Ibu. dong Ustadz. Iya. Katanya daun bidara itu bisa untuk perlindungan agar kita tidak mudah terkena gangguan jin. Tapi tiba-tiba daun bidaranya itu kering dan mati. Apakah berarti jin itu sangat kuat? Waduh, Bu.
Mau jawab Bu? Jawa. Mau jawab. Ibunya kira mau jawab. Jawa. Iya. Itu aja Ibu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bu pertanyaannya. Makasih Ibu udah dijawab. Ustaz Syam. Betul. Tapi guru Nabi Ustaz Maulana Mas Fadli jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Waqiah ayat 27 sampai 31. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. Golongan kanan yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menyebutkan tentang golongan kiri, setelah Allah sebutkan tentang orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, Allah sebutkan golongan kanan yaitu orang-orang yang selamat fi sidrim makhdud, lalu Allah sebutkan tentang bidara tadi. Bidara ini salah satu yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Kemudian Allah sebutkan ada pohon pisang yang buahnya itu bertangkai-tangkai, bersusun-susun. Kemudian Allah sebutkan tentang naungan dan juga air yang sangat banyak nanti yang melimpah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi golongan yang selamat. Kita bahas tentang daun bidara yang ditanyakan oleh ibu tadi. Apakah jin itu begitu kuat sehingga membuat daun bidaranya mati, subhanallah, sampai kering daun bidaranya? Karena memang yang dipakai itu adalah daun bidara yang memang kita sudah siapkan sebelumnya. Kalau sudah dipetik Bu, insya Allah tidak menjadi kering itu. Kalaupun kering itu bukan karena kekuatan jinnya. Ambil aja daun bidara yang lainnya. Kami senantiasa mengalihkan pembicaraan tentang jin ini supaya kita tidak ditakut-takuti oleh jin. Supaya kita tidak merasa bahwa jin itu sangat kuat. Jangan sampai ada sedikit keanehan. Wah ini kuat sekali jinnya. Wah ini kuat sekali, ini harus begini. Justru kalau kita menuruti apa yang diinginkan oleh jin tersebut, justru itu bisa termasuk daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan apa yang ada. Paling bagus diajarkan itu bagaimana cara meruqyah dengan daun bidara. Daunnya dicampur dengan air hujan. Air hujan yang langsung turun dari langit. Jangan yang dari genteng, ya dikeluarin baskomnya, baru dikasih daun bidara tadi, baru dipakai untuk mandi. Itu yang paling bagus. Ya. Jadi daun bidaranya itu air hujan ditampung di luar, betul, jangan dari pancoran, dikasih daun bidara. Betul. Berapa banyak tuh daun bidaranya? Terserah lah, 7 lembar, angka Islam itu kan 7, bisa berapa lembar lagi, siap. Terima kasih banyak Ustaz Syam, Ibu jelas Ibu ya. Makasih, tepuk tangan dong Ustaz Syam. Nah buat jamaah Islami Tinda yang di rumah nih, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita lanjut lagi ya. Kita masih akan membacakan pertanyaan masuk dari jamaah yang di rumah. Siapa tahu pertanyaan Anda tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi di Islami Tinda. Waktunya saya membacakan pertanyaan masuk dari jamaah Islami Tinda yang ada di rumah. Sudah ada di sini di tangan saya pertanyaan dari Instagram dari @lulilailanurmalasari. Wah namanya Masya Allah. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, katanya kita kalau melihara kucing tidak akan mempan jika ada seseorang yang mengirimkan ilmu hitam dan gangguan jin. Nah, emang benar begitu ya Bib? Terus kalau tiba-tiba anak kucing mati mendadak tanpa sebab, apa benar bahwa kucing tersebut sudah mencoba menangkal ilmu hitam tersebut? Nah ini coba kita tanyakan sama guru kita, langsung dijawab sama guru kita Habib Nabil Al-Musawa. Fadhol Bib. Baik, makasih Mas Fadli. Izin Ustaz Maulana dan juga Ustaz Syam, para pemirsa dan khususnya yang tadi bertanya ya, jadi apakah benar ya bahwa kucing itu bisa menangkal ilmu hitam? Jadi dari berbagai dalil yang kuat, saya belum menemukan
tentang kemampuan bahwa kucing itu bisa menangkal itu. Kecuali ada beberapa teori sains ya bahwa kucing dia sensitif terhadap hal-hal ya, dia punya indera keenam dan seterusnya. Kemudian juga ada budaya-budaya terdahulu. Ya di timur itu ada misalnya budaya Mesir kuno menyatakan bahwa ada satu dewa namanya dewa Neit yang berbentuk kucing melindungi Raja Fir'aun dari magis gitu ya, dari sihir. Ada juga budaya Tiongkok kuno namanya Li Shou. Ya, jadi dewa Li Shou itu dewa kucing yang disembah oleh para petani zaman dulu di Tiongkok. Di barat abad pertengahan itu dipercaya bahwa kucing itu memiliki 9 life, ya 9 nyawa gitu ya. Itu semua mitos-mitos tentang kucing. Tapi bahwa kucing itu bisa menghindarkan dari sihir, nggak ada dalil yang kuat tentang itu. Nah, tapi bahwa binatang secara keseluruhan itu sensitif terhadap hal yang gaib itu ada dalilnya. Seperti dalam hadis sahih dikatakan ya bahwa kalau kalian mendengar suara keledai meringkik di malam hari atau suara anjing yang melolong di malam hari, maka ta'awuzlah gitu ya. Gimana? Au. Au. Nah, kalau ada suara Mas Fadli, bukan suara malam-malam berarti lagi minta sumbangan. Anjing melolong malam hari. Nah, atau tadi keledai meringkik itu ada setan, maka ucapkan ta'awudz kata baginda Rasul SAW, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau doa-doa yang lain. Nah, kemudian dalam hadis lain juga ada dikatakan bahwa kalau ayam berkokok tiba-tiba di malam hari ya atau ini berarti menunjukkan dia melihat malaikat. Maka kita mengucapkan hamdalah dan jadi bahwa binatang itu sensitif terhadap hal yang demikian itu bisa jadi. Tapi bahwa dia bisa menangkal jin. Menangkal enggak. Enggak ada dalilnya. Ada malaikat bu, iya ada yang ikut. Fadli yang berkokok. Prok gitu ya Masya Allah. Nah ini buat jamaah Islam Tinda yang dirahmati Allah, Masya Allah, Alhamdulillah ya kita sudah mendengarkan tausiah dari guru-guru kita tentang tema kita pagi hari ini. Nah saatnya kita mendengarkan kesimpulan dari tema kita hari ini disampaikan guru kita Ustadz Maulana dan dilanjutkan Ustadz Syam untuk doanya. Fadhil Ustadz Maulana. Keyakinan kitalah, keimanan kitalah yang insya Allah akan menangkal daripada ilmu hitam dan gangguan jin. Karena sebagaimana kita ini adalah yakin. Sebagaimana yang disampaikan oleh Habib Nabil. Bahwa kita ini adalah khalifah, pemimpin. Kenapa harus takut? Harus semangat, harus berani. Nah ternyata setan jin itu mengganggu dari depan, belakang, kanan, kiri. Maka dari itu senantiasalah memiliki wudhu. Senantiasalah kita berada dalam ibadah. Senantiasalah ingat Allah. Senantiasalah baca Quran, baca doa. Sehingga kita terhindar daripada jin dan ilmu hitam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يا Allah, kami ini makhlukmu yang lemah, namun engkaulah yang maha kuat ya Allah. Kami tidak punya apa-apa dan engkaulah yang maha kaya ya Allah. Amin. Lindungi kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.